Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita yang telah hadir dan bersama kita, dan yang menghormati bapak-bapak, pemuka masyarakat, pemuda, mama-mama, permudi, dan anak-anak khususnya yang Masya Allah pengganti dari pemuda, anak pemuda dan sahabat mari ganti anak-anak. Pertama sekali selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di hari yang raja ini Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan acara wirid awal, walaupun wirid itu 2 kali seminggu, sekali dalam 2 minggu, dan sampai batinggal dong. Karena acara aku sekali hanya 2 kali berminggu. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, umumnya kita jemaah Surabaya, kembali ambo ingin menyerahkan biji-biji bagaimana kita agar tertanam biji tadi itu untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena ada orang itu masuk ke dalam surga hanya modal cinta. Ada orang itu masuk ke dalam neraka karena sebab cinta. Jadi cinta sebenarnya. Jadi kalau ada cinta lagi, itu sudah dapat doanya tentu sembahyang loh, kalau ketemu orang loh, bisa membawa orang ke dalam surga. Tidak ada cinta si Allah ya, sembahyang lainnya, ibadah lain. Tapi rasa cinta karena kita ada mana rasa. Berarti dipertimbangkan. Jadi kini aku ingin menyerahkan menanam biju-biju dari Jawa, bentuklah tumbuh biju dari nanya. Kalian nak, buat tumbuhannya, tingginya, gadang, artinya semakin gadang cinta awak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari kisah seorang pemuda yang bernama Sauban. Kalau kata yang disambung tentang Sa'labah bin Abdurrahman. Ini seorang pemuda namanya Sauban radhiyallahu anhu. Bagaimana si Sauban, sahabat Nabi yang bernama Sauban? Jadi dia cinta sangat sama anak kamu saja punya. Supaya berjamaah tidak pernah tinggal. Beliau adalah anak yang sangat soleh. Sampai ketika sembahyang itu, nyo ambil satu dewa di ujung sebelah kanan. Kalau cukup kan sebelah kanan, cukup. Di sini kau itu, tidak boleh sudah dari mana, tidak beranjak dari sini terus. Pokoknya kalau sembahyang berjamaah, posisinya di sini terus.
Ada tujuannya supaya tidak tagaduh tidak baik, tidak tagaduh tidak mengaduh. Karena Allah kalau dari suci itu kok mencari kalau sholat subuh, saya kemana mata, jadi pengantin musuh. Kok sholat tidaknya, pernah orang-orang itu. Kalau ada nggak kemungkinan kalau saya lihat toh di mukul, tembok. Jadi kalau itu masjid di zaman Nabi Rasulullah, salah kanan itu batang rumah. Makanya maduknya batang rumah salah kanan itu nggak bisa. Jadi gunanya mempunyai rumah di sebelah kanan itu disugi panas sama oleh mukul supaya tidak ada, jangan fokus di badan. Itulah saubat. Jadi apapun yang disebut-sebut tadi, amalnya seperti saudara tadi, kerajuan. Lalu dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa kabar gembiranya? Wahai sahabat, engkau adalah seorang ahli surga. Jadi tahu sahabat, engkau adalah orang ahli surga. Dek mana ada kok? Managi sahabat tadi. Awak kalau dari kata awak orang masalah surga awak, ahli surga awak berada kira. Hah? Jadi kalau seorang ulama lah tentang ini. Apa Nabi sama saya bilang ini? Wahai engkau kemudian engkau adalah ahli surga. Aja. Boleh tak sana mati, tak begitu Allah. Dari saya sabuk itu, kita harus laksanakan. Tapi sahabat kan itu, sahabat kan itu, bukan sana mati, tetapi beliau menangi gajah. Menanginya. Sehingga sakit sahabatnya. Uri badan. Tanya Nabi, engkau nak makan sobat? Uri mana aku aja kau? Pusing kan juga. Lalu kata sobat apa? Ambo ya Rasulullah, boleh makan. Nasi ambo itu makanan ambo itu. Tapi wahai Rasulullah, ketika ambo makan, ambo dah ini dan kau jadi mau makan dia. Kataku nyori dunia, tidak memanjangnya dari Rasulullah. Tangi Rasulullah tadi. Ketika ambo lalu, tangi Rasulullah. Saya itu ambo dan salah lupa. Dek, tangi engkau ya Rasulullah. Nah, jadi ketika disampaikan dari Nabi, wahai sahabat engkau adalah ahli surga, malah sahabat engkau mana? Mana ni? Apa yang kau tanyakan ya sahabat? Bukankah senang engkau mendengar kabar yang buat kamu? Ya Rasulullah, batu ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, berarti itu pertanda bahwasanya ajar aku kepada ya Rasulullah kalau engkau sampai kata. Tak ini aku mati jadinya. Sehingga kalau seandainya aku masuk surga, aku siapa dan engkau siapa? Kata sahabat. Boleh kata engkau mencari sahabat? Ya Rasulullah, aku orang biasa. Engkau orang yang paling mulia. Engkau tentu surga yang paling tinggi. Aku surga paling rendah. Tidak mungkin aku bertemu dengan engkau. Tidak ada gunanya aku masuk surga kalau tak ketemu dengan engkau. Karena begitulah akidahnya para sahabat dan itu. Sehingga sahabat itu mengicik, seandainya aku masuk ke dalam neraka ya Rasulullah, aku biarlah masuk neraka ketimbang aku tidak mencari engkau. Artinya sakit, tidak lama rasanya kalau tidak mencari engkau ketimbang aku masuk neraka. Sakit di neraka itu, ada mengamanat ketimbang aku tidak bisa mencari engkau ya Rasulullah. Katakanlah seorang sahabat Nabi sahabat. Ya, bahaya cinta sahabat. Orang ahli surga dijamin dia masuk surga. Awak
ada mengamang-amang ada jamin nak disabit lah lah rasa rasa-rasanya ada sarupura gitu ya. Saya kaya apa? Tuh kita tiru sok lagi. Dia lah sarupura tapi tetap rajin kasih kamu saja. Kamu ingko ketika itu bapak-bapak, ibu, mama serolahnya subuh hari ketika itu sobat pun nak tidur berjemaah. Ditunggu nanti. Dia tanya, mas sobatnya. Karena tadi tahu yang dia susu gigi sinan dua-duanya ini ada di porok. Kamu sobatnya wahai para sahabat. Tidak tahu porok ya Rasulullah. Ada apa? Ditunggu oleh sampailah berjalan makan tuh. Lah sampai habis hari waktu lain baru nanti sembahyang. Adanya di sobat ini. Sehingga setelah sembahyang ditelusurilah sobat ke rumahnya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita ketahui, jarak antara musaji dan sobat itu lakunya selama 3 jam dalam perjalanan. Berapa? 3 jam. Kalau dia temannya mana ya? Tak pernah nama 3 jam pun. 3 jam jarak rumahnya ke musaji tadi. Di orang itu dia tiba masuk jamaah. Cuma cara yang zuhur biasa kan pergi ke mana? Ya mungkin sinar saja itu. Asal kan. Mungkin kalau sebelum zuhur jam berapa yang pakai zuhur jam 1 misalnya, jam berapa pakai itu jam 1 atau jam 9. Kok subuh jam 5 pakainya berapa? Jam 2. Pakatulah sobat. Lalu jalan Nabi ke sini 3 jam lah, baru tiba ke sini. Lah, lalu tanya banyak sobat. Dia tanya ke sini. Ya Rasulullah, sobat lah menikah. Sobat lah menikah. Lalu apa yang dipesankan dari sahabat ketika dia menikah? Wahai istri sobat, ada istri ketika itu? Tidak ada oleh Rasulullah. Cuma ketika dia wafat itu 3 penyampaiannya. Cuma namun hati aku yang disampaikan di sobat itu. Apa tuh? Yang pertama adalah karena aku tidak jauh benar dari mereka. Yang pertama, karena aku tidak jauh masih. Yang kedua, yaitu bahan yang baru sih. Bahan yang baru sih. Yang ketiga, bahan sarulahannya. Kenapa tidak semuanya? Yang pertama tadi, kenapa tidak jauh sekali? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Dia menanya ucapan istrinya seperti itu, istri sobat tersenyumlah Rasulullah. Oh itu. Lalu dikisahkan dari Rasulullah. Mampunya sobat mengicip kenapa tidak jauh daripada. Karena ketika itu sobat pahala ketika sakratul maut, dia mencari pahalanya itu. Ketika dia selalu berjamaah kamu saya selama 3 jam dari itu arum barang. Kenapa dia mencari kenapa buat tidak jauh masih dalam saji lain. Sehingga bisa dapat pahalanya banyak daripada itu lain. 3 jam kamu masih menganggap sangat mereka. Bawa lagi itu nak. Lalu dia jauh masuk atas pulau. Sobat 3 jam lalu mengicip sangat mereka baru banyak jauh masih surau. Musaji Rasulullah ketika itu. Mulia banyak roh, pahala yang dapatkan roh. Kenapa? Awak melangkah ke surau 1 langkah itu ditinggikan derajat awak. Langkah kedua dilunturkan di atas surau. Tak tahu kan namanya. Jadi beruntunglah orang-orang layanan ke surau berjamaah. Dan semoga itu surau terbuka hati orang tua.
dia datang ke kerja kulitnya di bawah satu yang penting saja lah. Ini pentingnya sebelahnya lah. Tapi yang sempat dapat menurun, bagian puasa, bagian maghrib, ada isan saya. Yang kedua, kenapa tidak yang baru saja? Karena ketika itu sahabat ketika nak diopai ke masjid Nabi, bertamu di tengah jalan ada orang kedinginan sangat. Ternyata sahabat itu ketika pagi-pagi itu dia memakai baju tujuh lampih. Lampih pertama baju gagah, baju ancak. Lampih yang kedua baju dua. Sehingga ketika itu nampak orang kedinginan, maka dibukalah baju yang pertama yang dibungkuk. Dan itu yang buat badan orang. Kira paham lu badan lo, ada dari kedua. Dan akhirnya orang itu baju yang ancak. Jadi berarti apa kerja? Kalau mati lo, yang ancak. Dia yang berdua. Seperti si Kopil, anaknya tadi ada. Siapa ini yang ancak? Ini yang berdua. Ini bisa kata tetangga awak tak bersambah di rumah, jalan lah kemudian sambal yang lalu hari terletak. Kalau kamu balik masa minggu balik, dari sambal itu. Kau kan nak benci ya? Aku baru benci. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Kenapa tidak salah itu? Karena ketika itu sahabat kategori musajid Nabi masyarakat pun tidak salah kayaknya. Ada tuanya, ada ditinggal. Maka ketika sakratul maut nampak dia balasan ketika itu masyarakat itu. Namanya kalau kalian di bahan dan tasallah musuh dengan kian pitigo saratan tasallah. Bagi waktu kita makan di waktu. Hah? Tidak bisa kata-kata. Itu sahabat Nabi yang bisa kata ini. Awal-awal aja si Guru jadi sahabat Nabi deh. Tidak makan anak awak di dunia itu. Kau yang bagi apa-apa loh. Kau yang mau mana? Jadi dia tuh biar lagi juga itu. Waktu bagian ketika surah lima detik. Jadi sampai kata-kata bisa. Jadi dia awak levelnya level bawahnya. Pada kalau dewa elah, kau nak tahu 2.000? Nah, seperti itu. Ibu saya ini, ibu serawanya, saya kasih ibu serang, baik tidak, timbangkan. Karena wiridan itu kan sekali minggu, jadi tidak jadi masalah itu banyak-banyak. Kalau sekali sehari, kalau juga wirid itu dia ribu-ribu lah, sedikit lah. Jadi itulah kajian saya dari kisah seorang sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah dan diucapkan dengan mulutnya langsung dari Rasulullah di bukunya bahwasanya beliau adalah ahli saru. Ketika awak pikirkan diri awak awak bukan ahli surga, awak belum pernah kesediaan Nabi, ada tersebutnya Nabi Nero, ada mengapa awak dari sahabat Nero, dan awak beranggap awak adalah ahli surga. Nah, anggaplah diri awak sebagai ahli neraka agar bisa awak bersemangat untuk menuju ke surga. Baiklah itu kajian bosan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.